Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin amma ba'du. Fa ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang di kajian kita. Semoga Allah SWT meridhai apa yang kita lakukan malam ini, menjadi tambahan ilmu dan memperkuat amal soleh dan istiqomahkan sampai hari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dalam rangka melaksanakan amal yang besar, yaitu dalam rangka tafaqquh fid din atau memperdalam ilmu agama, mempelajari kitabullah. Semoga kita termasuk ke dalam golongan yang disebut oleh Rasulullah SAW, man khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Tayyib, kita kemarin sampai di Yauma tarjufur rajifah. Di sini Ustaz. Sampai ayat yauma tarjufu ar-rajifatu. Ar-rajifah yakni ay an-nafkhatu al-ula. Kita masih membahas permulaan surat An-Nazi'at. Lebih tepatnya bagian tentang jawab sumpah, ya. Setelah 5 ayat bicara tentang sumpah, Allah bersumpah tentang perilaku atau tugas-tugas para malaikat. Nah, maka konsekuensinya iman kepada malaikat itu wajibnya. Iman kepada malaikat itu hukumnya rukun daripada arkan al-iman. Rukun iman malah. Kalau tidak percaya pada adanya malaikat, maka batal keimanan seseorang. Kemudian malaikat juga memiliki fungsi-fungsi, dan penyebutan para malaikat di ayat ini menunjukkan takrim lahum, ya, pemuliaan terhadap mereka. Pemuliaan terhadap mereka dan urusan mereka. Jadi malaikat ini makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai mukmin juga harus memiliki adab kepada para malaikat. Dan salah satu adab pada malaikat apa? Menjaga kebersihan badan. Ya, karena malaikat itu sangat terganggu dengan bau-bauan yang tidak enak. Sangat terganggu dengan bau-bauan yang tidak enak. Makanya, dan sangat menyukai majelis-majelis atau tempat-tempat yang bersih dan wangi. Begitu juga dengan syaitan, sangat menyukai tempat-tempat yang atau kondisi yang kotor. Nah, jadi kalau kita ingin senantiasa dekati oleh malaikat, didoakan oleh malaikat, maka kita harus menjaga kebersihan dan wangian, ya. Dan memakai wangi-wangian. Itu salah satu adab kepada para malaikat. Kemudian kita bicara sekarang tentang jawab sumpah, yaitu latuba'asunna au latuba'asunna, dan pasti kalian akan dibangkitkan. Itu jawab dari sumpah-sumpah yang disebutkan di awal surat An-Nazi'at. Jawab sumpahnya latuba'asunna, yaitu kalian pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari walaupun tidak tertulis ya Ustaz ya. Walaupun tidak tertulis. Dalilnya adalah siyaq al-ayat, ya, konteks daripada ayat, dan banyak memang seperti itu. Ya, banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang jawab sumpahnya tidak disebutkan. Karena apa? Sudah maklum, atau dikuatkan dengan dalil atau ayat yang datang setelahnya sebagai penjelas atau sebagai dalil. Latu ba'asunna, dan pasti kalian akan dibangkitkan. Kemudian ayatnya apa kemarin? Sampai yauma tarjufur rajifah. Ay an-nafqatul ula nafqatul fana allati yatazalzalu kullu syai'in ma'aha. Afwan, bisa dibesarkan sedikit itunya. Karena jauh nih monitornya. Cukup? Ya cukup.
Nah, hari kebangkitan itu dimulai dari yauma tarjufur rajifah, pada hari di mana ar-rajifah itu mengguncang. Ar-rajifah yang mengguncang itu pengguncang itu pengguncang itu ya dia mengguncangkan. Maksudnya di sini adalah pendapat pertama adalah kita sebutkan kemarin, maknanya adalah al-nafkhatul ula, yaitu tiupan yang pertama, itu makna ar-rajifah di situ. Kemudian tatba'uha ar-radifah, ar-radif maknanya yang mengikuti. Ar-radifah yaitu an-nafkhatu as-saniyah. Salah satu pendapat ulama juga yang diambil oleh Syekh Abu Bakar Jazairi rahimahullah taala dalam tafsir ini gitu ya. An-nafkhatu as-saniyah yaitu tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama tiupan yang menghancurkan alam semesta, kemudian tiupan yang kedua tiupan yang membangkitkan makhluk yang akan diminta pertanggungjawaban dari kalangan jin dan manusia. Bahkan hayawan juga sebagian dibangkitkan tapi tidak dihisab. Wajifah tatba'uha ar-radifah. Ar-radifah maknanya di sini adalah yang menyusul setelahnya. Yang menyusul setelahnya yaitu tiupan yang kedua. Baik. Kemudian ayatnya apa lagi? Qulubun yauma idzin wajifah. Qulubun yauma idzin wajifah. Dan hati pada hari itu wajifah. Wajifah artinya dari kata wajif, artinya yang berdebar atau berdetak dengan kencang. Maknanya adalah cemas, rasa takut yang biasa. Ya, wajifah artinya khaifah. Nah, siapa itu qulubun siapa? Manusia. Hati semua orang. Orang-orang yang dibangkitkan atau makhluk yang dibangkitkan pada hari kiamat. Manusia, jin dan lain sebagainya, bahkan seluruh makhluk semuanya takut pada Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut ya. Qulubun yauma idzin wajifah. Baik. Apa hikmahnya disebutkan qulub di sini? Qulub, apa hikmah disebutkan qulub? Jamak dari qalb, yang artinya hati. Karena rasa itu berasal dari hati kan? Ya enggak? Saya terkadang fisik atau lahir kita mendustakan hati, tapi hati tidak bisa didustakan, ya enggak? Ini agak aduh, puitis sekali Ustaz. Kalau fisik ini kadang-kadang banyak dustanya gitu kan? Iya, casing soalnya Ustaz. Casing soalnya gitu kan. Tapi kalau hati nggak bisa didustakan. Dan Allah langsung tembak tuh di ayat ini, qulubun, hati itu menang rasa takut gitu. Terekspresi atau tidak, kalau dunia ini banyak tipu-tipu ya. Kadang dia benci tapi di luarnya tidak tampak. Kadang dia marah tapi di luarnya tidak tampak. Kadang orang kelihatan marah tapi sebenarnya dia ramah ya. Jadi qulub ini adalah sumber amal yang utama, yaitu amal hati. Ya, dalam syariat kita ada amal badan dan amal hati. Amal jawarih ya, amal badan dengan amal batin, al-amal qulub ya. Itu dipisahkan oleh para ulama ya. Mana yang lebih penting? Dua-duanya Ustaz. Hati lebih penting Ustaz. Hati lebih penting karena hati tersimpan di situ adalah iman, di situ adalah niat. Enggak? Ya. Tapi ya dua-duanya juga penting, tapi lebih penting adalah amal hati ya. Hati. Orang munafik kenapa dicela? Karena tidak sesuai antara hati dan perbuatan. Jawarih dengan kulubnya gitu. Perbuatannya, lisannya, qaulnya mengatakan iman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Lisannya, fisiknya mengatakan iman, tapi qalbnya apa? Marid, hatinya sakit. Ya. Fi qulubihim maradun. Fazadahumullahu marada. Ya, jadi hati itu yang disebutkan di sini sebagai memang pusatnya, memang sumber daripada segala rasa. Ya. Kemudian qulubun yauma idzin wajifah. Pada hari itu manusia dalam keadaan ketakutan. Pada ketakutan. Apalagi yang bangkitnya dalam keadaan buruk. Nauzubillahi min zalik. Pada dasarnya semua makhluk pada hari itu takut. Pada dasarnya ya. Bahkan para nabi dan rasul itu takut.
Nabi Adam alaihissalam takut dengan dosa yang beliau bikin ketika di surga bersama Bunda Hawa alaihissalatu wassalam. Hingga tidak mampu memberikan syafaat. Ya, janganlah minta syafaat ke saya. Malu saya dulu pernah makan buah yang dilarang dimakan itu. Gitu ya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam juga takut pada Allah. Nabi Musa takut karena pernah membunuh seseorang, orang Mesir ya. Kemudian pernah Nabi yang lain juga Nabi Isa alaihissalam. Satu hanya Nabi yang memberikan syafaat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lebih-lebih lagi takutan orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan vaksin. yang Ada saya juga dapat laporan ketika didata. apa itu laporan? Siapa nih? Tetap itu didata. Coba di Ya. Di mute dulu. Nah, Mute dulu. apalagi orang-orang yang bersalah ya. Apalagi orang-orang yang bersalah dan mulai ditampakkan muqaddimat atau muqaddimah azabnya ya, seperti orang yang makan riba bangkit dalam keadaan sempoyongan kayak orang kerasukan, orang yang bangkit dengan kepala babi misalnya, kepala mohon maaf anjing misalnya, atau kepala bangkit dalam keadaan lambungnya tidak membesar perutnya ya, dengan berbagai sebab dosa ya. Itu keadaannya lebih menakutkan lagi. Apalagi ada muqaddimah azab seperti banjir keringat sehingga menutupi badannya, setengah badannya dan lain sebagainya. Nasallallahu alaihi wasallam. Amin. Itu keadaan orang-orang yang takut karena memang hari itu tidak ada yang bisa menghindar ya, persidangan yang sebenarnya maliki yaumiddin. Hari di mana persidangan yang sebenarnya. Kalau dunia masih bisa cari celah ya, sogok menyogok atau lari dari hukum dan lain sebagainya, masih bisa curang dan lain sebagainya. Tapi di akhirat tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang bisa lari dari keadilan Allah Subhanahu wa taala, dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka beruntunglah orang yang takut di dunia tentang wujudnya akhirat kelak ketimbang orang yang tidak takut pada akhirat kemudian dia merasa ketakutan di akhirat. Nah, biasanya orang yang takut terhadap azab Allah di akhirat akan cenderung selamat di akhirat. Sedangkan orang yang sombong di dunia cenderung akan ketakutan di akhirat. Surat An-Nazi'at ya. Sebelumnya apa ya kemarin tuh? Oh, kemudian absaruha Khasya. absaruha khasya. Absar jamak dari basar, pandangan. Absaruha khasya, dan pandangannya khasyah. Khusyuk ya. Apa itu? Khawatir. Apa itu khusyuk? Tunduk. Khusyuk artinya tunduk. Khusyuk. Tunduk. Ya, khasyah artinya orang yang menunduk. Takut ya sedih. Takut sebenarnya. Macam sudah takutnya. Jadi takutnya bersumber dari hati, terrealisasi atau tercermin dari fisiknya, dari lahirnya. Ya, orang kalau ketakutan itu gimana biasanya? Ada kan ciri-cirinya orang ketakutan tuh bisa dinilai kan? Misalnya keringetan, deg-degan, perut keroncongan, enggak ya? Apa namanya? Kalau orang ketakutan apa sih ekspresinya? Gemeteran, Gemeteran. pucat, dan lain sebagainya. Nah, dalam satu ekspresi ketakutan yang disebutkan dalam ayat ini adalah absaruha khasya'ah. Nah, dan pandangannya khasya'ah. Dia khusyuk di situ. Dia menjadi khusyuk di situ. Khusyuk artinya tunduk ya, khudu. Ya, artinya al-khusyuk maknanya al-khudu, artinya tunduk. Tunduk, apanya yang tunduk? Pandangannya. Pandangannya nunduk ke bawah ya. Biasanya orang nunduk ke bawah itu karena merasa bersalah biasanya. Ya enggak? Merasa Gak pede, merasa bersalah dan lain sebagainya. Di mana tadi? Absaruha Khasyah. Nah, absaruha khasyah. Jadi keadaan itulah keadaan orang-orang kafir atau orang-orang yang akan diazab di akhirat. Sebelumnya di surat Al-Balad pernah kita bahas kan?
apa ini? Al-Balad ayatnya ada yang ingat? Ini bukan Al-Balad, Al-Ghashiyah. Wujuhun yawma idzin Khosyiah. khasyiah. Amilatun nasibah. Nah, jadi ciri-ciri ahli nar ya, belum masuk neraka ini, masih belum hisab atau ketika padang mahsyar ya, padang berkumpul. Ciri-ciri ahli neraka disebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah khasyiah. Dia khusyuk, tunduk. Dalam surat Al-Ghashiyah pernah kita bahas, yaitu wujuhun yawma idzin khasyiah amilatun nasibah tasla nar. Amin. Wajah-wajah pada hari itu ada wajah-wajah pada hari itu yang tunduk, yang khusyuk. Nah, begitu juga di surat An-Nazi'at absaruha khasyiyah. Jadi khusyuk di akhirat itu tercela, tapi khusyuk di dunia itu terpuji. Ya, kalau khusyuk di dunia terpuji. Sebagaimana firman Allah di surat apa? Qad aflaha al-mu'minun. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Allazina hum fi sholatihim Khashi'un. Nah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang di dalam sholatnya mereka khusyuk. Nah, jadi kalau khusyuk di dunia terpuji, ya, sungguh beruntung kata Allah. Ya, qad aflahal mu'minun, salah satu cirinya adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya, tapi khusyuk di akhirat tercela. Ya. Khusyuk di akhirat tercela. Tinggal pilih yang mana, mau khusyuk sholat apa khusyuk di akhirat nanti. Kayaknya lebih baik khusyuk di dunia ya. Jangan menunggu khusyuk di akhirat. Nah. Baik. Sambung ya. Jadi itu takut ya Ustaz ya. Apa Pak? Khusyuk itu takut. Khasyatnya menunduk wajahnya. Menunduk ya. Nah, tunduk karena mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ayat inna lakabiratun illa 'alal khasyiin sama juga Ustaz. Nah, yang wasta'inu bisyabri wassalah innahu. Nah, kecuali orang-orang yang tunduk. Kecuali orang-orang yang khusyuk atau orang yang tunduk. Orang yang ada ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Ya, kalau orang sudah tidak ta'zim, mengagungkan Allah, gimana dia bisa ringan dalam sholat? Ya. Ya, ahsan. Jadi ingat juga tuh ayat apa? Wasta'inu bis sabri wassalah wa in fa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Jadi boleh kita pilih mau khusyuk di akhirat apa di dunia ya. Insyaallah kita khusyuk di dunia. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirati. Inna ini ungkapan apa ini? Yaqulun, mereka berkata. Mereka banyak berkata. Siapa itu? Al-kuffar. Orang kafir. Yang tertunduk itu. Lah, ini kembali ke dunia lagi. Nah, kita sudah bicara akhirat nih. Ini ayat loncat lagi ke dunia, ke realita yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Yaqulun, mereka senantiasa berujar, berkata-kata, berpendapat. Siapa itu? Yaqulun di situ. Kufar Quraisy, ya, orang-orang Arab Quraisy yang menolak dakwah Rasulullah SAW ketika di awal lagi dakwah di Mekah. Nah, ketika Nabi SAW mengajarkan akidah mengenai adanya hari akhirat, adanya yaumul mizan, ya, yaumuddin, maka orang kafir itu mengolok-olok gitu. Yaqulun, mereka berkata, a inna lamarduduna fil hafirah a iza kunna 'idhaman nakhirah. Mereka itu nanya tapi sebenarnya untuk ngolok gitu. A inna itu kan hamzah di awal itu kan huruf istifham ya. Untuk nanya, a inna, apakah kami lamardunu, benar-benar lamardudun, apa benar-benar dikembalikan fil hafirah dalam kehidupan yang semula. Hafirah maknanya kehidupan yang al-ula, maksudnya kehidupan yang sebelumnya kami datang. Maksudnya adalah kehidupan dunia. Seperti kehidupan dunia, apakah kami akan dikembalikan hidup lagi? Iza kunna idhaman nakhirah, padahal kami sudah jadi idham, tulang-tulang yang nakhirah, yang sudah lapuk, yang sudah hancur.
Jadi apakah kami ini akan dibangkitkan pada kehidupan semula, padahal kami dalam keadaan sudah dihancurkan. Jadi ini mereka berkata dalam rangka mengejek, dalam rangka Ngejek. Ngolok-ngolok ya. Ngolok-ngolok akidah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Syekh di sini? Inna lamarduduna fil hafirah ay an nuraddu ba'dal mauti ilal hayat id al hafiratu ismun lil awal amr. Naam, al hafirah secara lughah maknanya tempat di mana sesuatu berasal. Maknanya tempat sesuatu di mana berasal. Ismun li awalil amr. Ya. Kemudian tilka idza karratun khasirah. Taib. Jadi di sini mereka menyambung ucapan mereka. Ini masih ucapan orang kafir ya, dari ayat 10 sampai 12 ya, 10 sampai 12. Tiga ayat ini adalah ucapan orang kafir. Yaqulun, dan mereka berkata inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna idhaman nakhira atau lam nakhira. Qalu, mereka berkata tilka idzan karratun khasirah. Kalau begitu, kalau kami benar dihidupkan lagi di akhirat, berarti rugi dong kami. Nah, tapi ini bahasa ngolok gitu. Paham gak nih maksudnya? Ini bahasa yang ngolok. Wah, rugi bener kalau kita hidupin lagi di akhirat, celaka gitu. Karena kita nggak beriman kepada Muhammad ini. Kalau beneran terjadi, ini kita rugi dah. Gitu. Tapi dalam keadaan ngolok gitu. Dalam keadaan, dalam bentuk mengolok-ngolok, dalam ngejek gitu. Rugi dong. Padahal mereka nggak meyakini sama sekali akhirat. Padahal mereka tidak meyakini sama sekali tentang akhirat. Tapi mereka bilang, tilka idzan karratun khasirah. Ya udah, berarti rugi bandar ini gitu. Bandar nih. Nah, temakan modal gitu. Temakan modal itu orang Padang. Temakan modal. Habis modal kita gitu. Nah, ini olok-olok saja. Padahal mereka sama sekali tidak meyakini adanya hari akhirat. Baik. Jadi kekafiran mereka diekspresikan dengan perkataan, bahkan perkataan yang mengolok-olok seorang dai Allah, ya, seorang yang mengajak kepada iman kepada Allah SWT dan hari akhir, dan itulah Nabi Muhammad SAW. Nah, bukan seorang Nabi yang sempurna saja, ya, akhlaknya, fisiknya, semuanya sempurna, dan mereka mengetahui persis siapa Rasulullah SAW dari kecil, ditolak seperti itu. Ya, apalagi cuman ustadz ya, ada apa-apanya. Kemudian ditolak seperti itu, yaqulun dan seterusnya. Kemudian Allah berjawab dengan fa innama hiya zajratu wahidah. Yani fa innama hiya apa? Zajra wahidah. Yani nafkhatun wahidah. Az-zajr sebenarnya artinya hentakan ya. Az-zajr maknanya adalah hentakan. Hentakan yang wahidah, satu hentakan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala membalas perkataan orang kafir di sini adalah padahal peristiwa daripada peristiwa daripada hari kiamat itu adalah peristiwa yang sangat cepat sekali. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl, Allah taala firman, "Wa ma amrus saati illa kalamhil basar au huwa aqrab." Dan tidaklah kejadian hari kiamat itu, kata Allah, kecuali melainkan seperti sesuatu yang cepat ya. Atau lebih cepat daripada itu, pandangan mata, selayang pandang mata, atau lebih cepat daripada itu. Jadi peristiwa hari kiamat itu sangat cepat sekali perhitungannya, peristiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faiza hum bisahirah. Faiza di sini bukan harf syar, tapi iza maknanya di sini adalah bukan huruf syarat ya. Maksudnya jika enggak, iza di sini adalah maknanya tiba-tiba. Nah, saking cepatnya kemudian kalau cepat ya yang akan muncul adalah tiba-tiba mendadak. Faizahum, maka tiba-tiba mereka itu yaitu orang-orang kafir bisahirah, yaitu fisahirah, sudah berada di as-sahirah. Apa itu sahirah? Ai biwajhil ardi ahya'an wa sumiyat sahiratan li'anna man 'alaiha yashar wa la yanam. Ya, dan tiba-tiba mereka berada di sahirah. Apa itu sahirah? Sahirah adalah nama lain dari padang mahsyar. Sahirah artinya
nama dari nama-nama padang mahsyar. Padang mahsyar, tempat berkumpul. Sahira juga disebut dengan padang mahsyar, nama lainnya. Taib. Jadi ketika nafhatul ula, tiupan yang pertama, alam semesta hancur, kemudian Allah mengganti tiupan yang pertama, dibentuk lagi bumi yang lain. Ya. Yauma yubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Dan pada hari di mana bumi diganti dengan yang lain, dengan bumi yang lain. Maknanya penghancuran pertama, kemudian dijadikan dibentuk lagi padang mahsyar bumi yang baru. Yang kata ulama seperti adonan kue yang berwarna putih. Saya mengatakan seperti berwarna perak, putih, membentang luas datar yang tidak ada tidak ada lembah dan tidak ada gunung, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma nusayyirul jibala wa taral ardu barizatan. Dan hari di mana kami meratakan semua pegunungan dan lembah juga dimasuk di dalamnya. Kemudian kamu melihat al-ard, bumi, barizatan, datar semua. Itu tafsir menurut Ibnu Katsir ya, mengenai ayat fa idzahum bis-sahirah. Nah, di sini terkadang ya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ya, kadang beliau membahas dari segi bahasa juga gitu kan. Nah, maka disebut oleh beliau di sini wasumiyat sahirah li'anna man 'alaiha biha yashar wa la yanam. Kenapa disebut sahir? Secara bahasa sahirah berasal dari kata sahara. Yashar artinya begadang. Begadang. La tashar, jangan begadang. Nah, jadi sahir orang yang begadang, orang yang nggak tidur malam. Nah, dulu ya orang Arab itu menamai padang pasir itu sebagai sahirah. Padang pasir yang luas itu disebut sebagai sahirah. Ya, kalau kita nyebutnya padang Sahara. Ya. Padang pasir Gurun Sahara. Gurun Sahara. Memang gurun itu bahasa Arabnya Sahara atau sahir atau sahirah. Ya. Kenapa disebut sahirah padang pasir itu yang datar itu, yang luas itu? Karena membuat orang yang tinggal bermalam di sana tidak bisa tidur. Karena ketakutan, ya ada yang menyerang. Bayangkan kita tidur di alam yang bebas, ya banyak hewan buas, hewan-hewan nokturnal yang berkeliling, belum lagi para perampok, ya kalau di Lampung begal, ya kan? Jadi membuat orang yang tinggal atau bermalam di sana tidak bisa tidur. Makanya padang pasir disebut dengan sahir atau sahirah. Ya. Dan di situ juga diibaratkan di sini nama dari padang mahsyar juga as-sahirah. Nah, fa inna ma hiya zajratun wahidah. Nah, fa izahum bis-sahirah. Padahal kejadian peristiwa hari kiamat itu mudah bagi Allah, cepat sekali. Kemudian tiba-tiba mereka sudah berada di padang mahsyar. Itu makna yang bisa kita tangkap dari ayat-ayat tersebut. Coba kita baca makna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala wan nazi'ati gharqan. Al-ayat hadhihi qasamun 'azimun aqsama ta'ala bihi ala annahu la budda min al-ba'thi wal jazaa'i haitsu kana al-musyrikun yunkiruna dzalik. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala mulai dari An-Nazi'at, kata beliau sumpah-sumpah yang ada di sini Allah dengannya bersumpah di sini bahwasanya ini menetapkan bahwasanya ada akidah dalam Islam tentang hari kebangkitan dan hari pembalasan yang dimulai dari muqaddimah hari tiupan tadi. Apa? Tadi tiupan yang pertama kan? Oh, belum sampai. Awal dari akhirat itu adalah kematian. Oh, kematian. Nah, awal dari kematian adalah datangnya penjemput kematian, itu para malaikat. Nah, itu yang ingin dijelaskan. Ya, Allah ingin menjelaskan akidah tentang hari kebangkitan dimulai dari peristiwa yang namanya kematian. Nah, jadi kematian itu adalah kiamat kecil kan? Kiamat kecil. Kiamat besarnya nanti ketika alam semesta dihancurkan. Haitsu kana al-musyrikun yunkiruna dzalik. Dan orang-orang musyrik ketika itu memungkiri atau menolak adanya hari akhir. Hatta la yaqifu 'inda haddin fi sulukihim fayuwasilu kufruhum wa fasaduhum jariyan wara'a syahawatihim kulla ayyamihim watilatan hayatihim kama qala ta'ala bal yuridul insanu liyafjura amamah. Nah, yes, ya karena mereka mengingkari, apa dampaknya ketika orang mengingkari adanya Allah dan hari akhir? Di
dia akan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya. Orang yang tidak meyakini adanya hari akhir, maka dia akan bebas tanggung jawab. Dia akan berlaku sesuai Seenaknya. seenaknya aja. Makanya la yaqifu inda haddin fi sulukihim fa yuwasilu kufruhum wa fasadum. Sehingga mereka senantiasa melakukan kekufuran dan kefasikan, melampiaskan syahwat mereka pada hari-hari mereka sepanjang hidup mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bal yuridul insanu liyafjura amama. Fa aqsama ta'ala bi khamsati asya'in wa hiya nazi'at wan nasyitat was sabihat was sabiqat wal mudabbirat. Nah, Allah bersumpah dengan 5 kata ini yang menunjukkan semuanya fungsi tugas para malaikat. Ini pendapat jumhur ulama. Mana-mana kita bahas. Warajjaha annahum asnaf minal malaikati wajaizun an yakun ghaira zalik wala haraja id al-ibrata bi kaunihi ta'ala qad aqsama bi ba'di makhluqatihi ala anna al-ba'sa haqq thabitun wa waqi'un la mahalah. Jadi beliau di sini mentarjih ya. Pendapat bahwasanya dimaksud sumpah di sini adalah malaikat. Karena kan isim fa'il semua di sini, enggak jelas fa'ilnya siapa gitu kan? Enggak soreh, bukan enggak jelas, enggak soreh. Maka beliau mentarjih atau memilih menguatkan pendapat yang mengatakan inilah sumpah terhadap para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di samping memang ada pendapat yang lain yang ada di samping itu. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Tapi intinya sumpah ini mengukuhkan adanya hari kiamat. Ya, kiamat kecil maupun kiamat besar. Wa taqdiru jawabil qasami bil bi latuba'atsunna bi latuba'atsunna. Soalnya dikasih kurung ya biar mudah dibaca. Dan takdir atau perkiraan jawab qasam, jawab dari sumpah-sumpah ini adalah kalimat latuba'atsunna summa latunabba'unna bima amiltum. Nah, jawab dari sumpahnya adalah dan kalian pasti akan dibangkitkan, kemudian pasti kalian akan diberitakan terhadap apa-apa yang kalian perbuat. Nah, perbuat bima amiltum latunabba'unna, maksudnya diberitakan, di report. Nah, bima amiltum, apa yang telah kalian kerjakan. Itu huwa ma'hudun fi katsirin minal iqsami fil Qur'ani al-Karim. Dan hal ini sudah ma'ruf, sudah apa ya? Hal yang lumrah lah. Bahwasanya jawab qasam itu tidak mesti diucapkan karena saking pentingnya. Qauli ta'ala kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah min surati Taghabun ya. Sebagai contohnya dalam surat At-Taghabun. Za'amal ladzina kafaru Anna yab'atsu qul bala wa rabbi latunabba'unna bima amiltum. Amiltum wa dzalik. Surat At-Taghabun ini di situ dicantumkan jawab sumpah yang lengkap sekali, yang paling lengkap dalam Quran mengenai jawab sumpah tentang hari kiamat itu ada di surat At-Taghabun. Apa kata Allah di situ? Summa latuba'asunna summa latunabba'unna bima amiltum. Apa katanya? Mana sih tadi? Qala bala, ini Ustaz. Qul bala wa rabbi latuba'asunna. Rabbi, dan demi Tuhanku latuba'asunna, dan pasti kamu akan dibangkitkan, latunabba'unna bima amiltum, dan akan diberitakan apa yang kalian kerjakan. Wa dzalika 'alallahi yasirun. Nah, ini ayatnya dari situ, Pak. Ayatnya dari sini. Za'amallazina kafaru, dan orang-orang kafir itu mengklaim, za'am itu mengklaim, mengatakan, ngaku-ngaku ya, za'am. Za'amallazina kafaru allai yab'asu, mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala, katakanlah wahai Muhammad, bala. Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan. Iya, betulan. Wa rabbi, dan demi Tuhanku. Latuba'asunna summa latunabba'unna. Itu ada taukid sakilah ya, nun taukid sakilah. Taukidnya nun penegasan sakilah lagi. Ya. Double, ada tasydid di situ sebenarnya. Latuba'asunna summa latunabba'unna. Sebelumnya ada lagi wa rabbi, ada sumpah lagi di situ kan? Nah, udah berapa sumpahnya itu, udah habis sudah. Qul bala wa rabbi latuba'asunna summa latunabba'unna bima
Amilatun. Udah begini hebat sumpahnya Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa dampaknya ke kita? Ya. Beneran nggak kita iman pada akhirat nih? Nah, itu yang jadi evaluasinya. Dulu ada yang tanya kan, siapa? Syekh Rizky ya? Orang kafir yang mana, agama mana yang tidak menolak adanya hari akhir itu kan? Ya banyak, yang selain dari Yahudi dan Nasrani nolak adanya hari akhir gitu kan. Ya, tapi kita juga kadang nggak yakin dengan hari akhir itu kadang-kadang kan. Nah, itu harus jadi catatan gitu kan. Lah begini hebat sumpah Allah Subhanahu wa taala mengenai ada wujudnya hari akhir, tapi kalau tidak berbekas pada amal ya itu jadi evaluasi. Bima amiltum zalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu bagi Allah yasir, mudah. Yasir, bahkan dari hurufnya pun ringan itu, yasir. Ya enggak? Kata ulama balaghah, saking ringannya urusan itu Allah sebutkan dengan kata-kata yang ringan pun secara ucapan, yasir. Kalau beda dengan sirat, itu hurufnya berat semua kan? Ihdinas siratal mustaqim. Karena beratnya istiqomah itu Allah bilang as-sirat dengan kata-kata yang huruf-huruf yang berat. Dan di sini hari kiamat itu bagi Allah yasir. Zalika 'alallahi yasir. Nah, jadi bacanya nggak boleh yasir, nggak boleh. Itu nama orang itu, yasir tetangga. Yasir, ya ringan. Wa sayatimmu zalikal ba'su wal jazaa yauma turjafur rajifatu alladhi hiya an-nafqatul ula. Maka kata Syekh Abu Bakar Jazairi rahimahullah di sini, maka akan disempurnakan atau dimulai sebetulnya peristiwa hari kiamat itu atau hari kebangkitan itu adalah ketika diguncangnya atau berguncangnya alam semesta sebab perintah Allah yang merintahkan malaikat Israfil untuk meniup trompet ya kiamat rajifah allati hiya nafqatul ula, dan itulah tiupan yang pertama, allati turjafu fiha al-awalim, allati tarjufu fiha al-awalim, tarjifu fiha al-awalim. Pada hari itu berguncanglah al-awalim. Apa itu al-awalim? Alam dunia. Al-awalim jamak dari alam. Alam ini alam semesta, alam ya. Al-alam jamaknya al-alamin atau al-awalim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu jamak muzakkar salim. Kalau al-awalim jamak muannas. Jamak taksir. Jamak taksir. Nah, kullaha ya. Wa yafni fiha kullu syai'in. Wa yufna fiha kullu syai'in, semuanya fana, hancur, habis. Summa tatba'uha ar-radifa wa hiya an-nafqatus tsaniyah. Kemudian setelah itu diikuti jelang 40 tahun dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Jarak antara tiupan pertama dan kedua adalah 40 tahun, kemudian ditiupkan tiupan yang kedua sehingga wahiya nafqatul ba'ts wal wahiya nafqatul minal quburi ahya'an. Nah, kemudian itulah tiupan yang kedua yang membangkitkan orang-orang dari kubur dalam keadaan hidup lagi. Wa anna bainan nafqataini, dan jarak antara dua tiupan itu adalah arba'ina sanah. Oh, ini ada disebutkan di sini. Arba'ina sanatan kama dzakara zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahihi wa qauluhu ta'ala qulubun yawma idzin wajifah. 40 tahun menurut disebutkan dalam hadis yang sahih. Nah, dan ini soalnya titik. Ini titik nih, sini titik. Nah, nanti Pak Iwan yang revisi tafsirannya. Nah, qulubun ada saya Didi nih. Nah, qulubun yauma idzin wajifah ay khaifatun qaliqatun. Qaliqah artinya khaifah. Apa itu? Wajifah, takut. Absaruha khasyiah, dan pandangan mereka menunduk. Ai absaru ashabi tilkal qulub khasyiah. Maksudnya pandangan orang yang memiliki hati yang khaifah tadi gitu. Nah, khasyiah ai dzalilah khaifah, yakni hina, tunduk, hina ya. Khaifah dan ketakutan. Wa qauluhu ta'ala yaquluna ai
munkirul ba'si a inna lamardudu yaqul wa qauluhu ta'ala yaqulun di sini adalah ai munkiru al-ba'si, yaitu orang yang memungkiri atau menolak adanya hari kebangkitan. Mereka berkata inna lamarduduna fil hafirati ai anuraddu ba'dal mauti ilal hayati min jadidin kama kunna awal marrah. Apakah kami akan dikembalikan dari dalam mati kemudian menjadi hidup sebagaimana keadaan semula? Ya. Aiza kunna idhaman nakhirah, padahal kami dalam keadaan sudah menjadi tulang belulang, yaitu baliyah mufattatah afwan. Mufattatah yaitu sudah hancur lebur. Wa qauluhum hadza istib'ad minhum lil ba'si wal inkar lahu. Dan perkataan mereka ini sebetulnya menunjukkan keingkaran mereka terhadap hari akhir. Ejekan lebih tepatnya. Ejekan begitu. Ini istifham li taubih ya. Untuk mengejek dari akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena sudah jam 9. Kita buka sesi tanya jawab. Fadhol moderator. Khalid ya. Insyaallah. Ya, Khalid. Ya, baik. Alhamdulillah kita telah selesai mentadaburi surat An-Nazi'at, dan mungkin ada para hadirin yang ada di sini yang mau bertanya. Kita buka sesi pertanyaan insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullah. Haikal Mau nanya Ya. masalah tadi yang Udah biasa aja, kayak orang baru aja. biar lebih formal gitu lah. Oh, formal ya. Jadi yang masalah ibadah hati dengan ibadah sholat. Iya. Kadang saya pribadi sih, kadang nggak sinkron antara ibadah hati sama ibadah yang sholat apa gitu. Kadang suka gimana ya? Ya gitu sih, kayak kadang suka kok ini belum dikabulin apa gitu kan. Kadang Minta ini kayak kadang apa? Kadang nggak minta ini belum dikabul sama Allah kan. kadang Jadi nggak yakin gitu maksudnya. bukan nggak yakin, kadang nggak setiap saat sih, ada waktu-waktu tertentu lah. Itu yang salah ibadahnya, yang sholatnya atau hatinya dulu nih yang dibenerin. jadi yang dibenerin dulu hatinya apa sholatnya gitu. Ibadahnya. Hatinya dulu apa ibadah yang lainnya, ibadah zahir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa mensinkronkan antara amalan hati ya, amalan hati dengan amalan zahir atau amalan lahir, amalan zahir. Ya itulah apa namanya, tantangannya di situ gitu. Tantangannya di situ. Bukan berarti kita meniadakan salah satunya. Kita tetap usahakan gitu. Misalnya kalau sholat tidak berarti kita 100% kadang bisa khusyuk gitu kan. Tapi minimal ada upaya untuk memaksimalkan khusyuk itu gitu. Cari-cari asbabnya supaya apa sih yang menyebabkan kita bisa berpaling nih hati kan. Hati ini yang susah gitu kan. Kalau fisik boleh jadi hadir gitu kan. Tapi hati ini yang susah untuk dikendalikan. Namanya juga hati, qalbun kan sesuatu yang berbalik-balik ya. Qallaba yuqallibu artinya berbalik-balik. Nah, makanya kita pertama doa pada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tsabbit qulubana ala ta'atik. Itu pertama doa dulu kepada Allah yang maha menggenggam hati kita gitu. Maha menjaga hati kita gitu. Nah, makanya Rasulullah sering mengatakan, wahai yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Jadi minta kepada Allah yang menguasai hati ini gitu. Hati ini dan hati si dia Allah yang menggenggam. Hati semua orang Allah yang menggenggam. Jadi
Jadi kalau kita sudah megang jangan kuasai hatinya, tapi kuasai siapa yang milik hati. Itu Allah Subhanahu wa taala ya. Itu lobby yang terkuat sebetulnya. Ya. Itu pertama doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah yang menguasai hati ini gitu kan. Kemudian yang kedua, tetap ikhtiarkan fisik ya, tetap ikhtiarkan amalan zahir. Tetap ikhtiarkan amalan zahir dengan cara memaknai setiap step amalan zahir itu gitu. Kadang kita ini karena mungkin sudah terbiasa wudu, sudah terbiasa sholat, sudah terbiasa gitu kan. Jadi biasa saja gitu. Kenapa? Karena kita tidak meresapi sisi-sisi ruhaniyahnya, sisi-sisi hatinya gitu. Misalnya gitu kan, dari faktor teknisnya saja gitu, doa-doa atau lafaz-lafaz zikir yang kita baca, apakah sudah menyentuh ke batin kita? Itu permasalahannya gitu. Misalnya kita ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Apakah betul kita sudah memahami Bismillah itu secara bahasa Arab aja udah? Nah, secara linguistik aja udah nyampe nggak kita di situ gitu? Keluar dari kamar mandi, ghufranak. Nah, apa makna ghufranak gitu? Secara linguistik aja dulu deh. Ghufranak itu maf'ulun bih li mubtada' mahdzuf ya. Yang antum nggak mesti harus tahu seperti itu juga gitu kan? Maksudnya atlubu wa uridu wahtaju ghufranaka. Ya, saya mengharapkan ampunanmu ya Rabb, di situ ghufranaka. Tidak disebutkan maf'ulnya saja atau objeknya saja karena lihajati ilaiha. Jadi karena hajat kita yang sungguh pada dia. Ya, sama kayak kita bilang kita minta seorang itu kan supaya to the point gitu. Minta kepada Allah begini, ghufran, keampunanmu ya Rabb. Intinya seperti ini. Yang pertama tadi doa kepada Allah, yang kedua tetap menjalankan amalan lahir, yang ketiga mencoba mensinkronkan zikir-zikir atau doa atau ayat-ayat yang kita baca dalam ibadah. Nah, coba misalnya doa habis wudu gitu. Allah maj'alni minat tawabina minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin misalnya dalam satu riwayat gitu kan. Ya Allah jadikan saya orang yang bertobat. Betul enggak kita sudah bertobat? Hah? Waj'alni min ibadika salihin. Dan enggak kita jadi hamba-hamba yang Allah yang saleh? Hamba Allah masuk golongan hamba-hamba yang saleh gitu. Nah, kemudian takbir Allahu akbar, Allah yang segalanya. Betul Allah segalanya. Jangan-jangan ada yang kita duakan. Jadi dari makna-makna zikir doa itu sebenarnya sudah sangat membantu kita gitu. Kalau misalnya doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana azza benar ya Allah, berkahilah apa yang Engkau berikan rezeki pada kami, kemudian jauhkan kami dari api nerakamu gitu. Maknanya apa? Apakah makanan kita makan ini betul-betul 100% halal, 100% thayyib? Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Dan disitulah insyafnya di situ muncul gitu. Amalan batinnya di situ gitu. Amalan batin itu maknanya bukan amalan ilmu batin yang bisa lemparin orang gitu kan. Bukan begitu gitu. Amalan batin adalah amal yang tidak terlihat secara zahir. Ya, batin itu artinya yang tidak terlihat secara zahir. Seperti ini tangan nih. Ini bagian zahir nih namanya. Bagian luarnya yang hitam zahir ya. Kemudian bagian dalamnya disebut dengan batin, yang tidak terlihat, yang di dalam gitu, batin. Batin itu mulai dari ilmu kita di situ. Bisa nggak kita memahami secara linguistik doa-doa itu? Makanya pentingnya belajar bahasa Arab di situ. Secara linguistik aja dulu. Bisa nggak kita pahami? Nah, baru kemudian keinsyafan, tadaburan, secara tadabur. Nah, di situ kita bisa mensinkronkan antara amal zahir dan amal batin. Kalau enggak kan menjadi ritual aja gitu. Ibadah hanya sekedar ritual saja. Baik. Banyak contohnya ya, makanya penting belajar bahasa Arab agar ibadah kita itu bernilai gitu, secara linguistik minimal. Dari segi bahasa minimal. Itu kira-kira Mas Rizky enggak jawab ya? Jawab, terima kasih. Ya latihan ya, latihan. Latihannya tidak lepas dari latihan. Ya, mulai dari wudu. Makanya sebagian ulama seperti Imam Al-Ghazali itu berwudunya orang soleh itu beda. Dia tadaburi ketika dia membasuh wajah, bayangkan dosa-dosa berguguran. Bayangkan kita tadi melihat apa, ya. Kemudian ketika membasuh tangan, apa mengerjakan apa tadi, seperti itu. Makanya dimakruhkan secara ilmu fikih kita bicara dalam ibadah. Asal wudu itu, kita bicara wudu itu hukumnya makruh, ya.
Gitu. Dalam rangka apa? Bukan hanya diam begitu saja mikirin hutang, enggak, tapi dalam rangka mentadaburinya. Gitu. Nah. Next, itu ada pesan tadi apa tuh? Belum dibaca. Ada pesan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bergabung, diizinkan. Mohon maaf terlambat, enggak apa-apa. Jazakallah khair wa iyyakum. Pak Haikal atau Tanur ya. Saya nggak bisa baca malah ya. Oh ya, nggak bisa baca. Oh, ini kali ya, apa namanya, direct message ke Ustadz kali. Oh iya, direct. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah kajian kita tiap pekan ya, rutin insya Allah tiap pekan. Di link yang sama. Ada lagi moderator? Pak Khalid? Ya, mungkin ada yang lain. Ustadz, sedikit tambahan, Ustadz, mau tanya Ustadz mengenai fenomena di akhir ini biasanya untuk ibu-ibu terutama atau wanita-wanita muda yang lebih baik tentang kewajibannya hijab jilbab umpama Ustadz. Oh, lebih baik hatinya dulu yang dibenerin daripada kewajiban hijab umpama. Itu kan lagi banyak itu lagi. Ya. Nah, jadi kan ditanya pentingnya hati atau amal. Itu banyak disalahgunakan, salah tafsirkan gitu Ustaz. Ya, itu yang Anda bilang tadi, memakai hijab bagi wanita muslimah hukumnya wajib ketika berhadapan dengan ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya, bukan wajib. Kalau tidak ada ajnabi nggak wajib jilbab. Nah, seandainya ya intinya wajib bagi muslimah keluar dari rumahnya atau ketemu dengan ajnabi ya. Kemudian itu kan amalan lahir ya. Sebetulnya apa sih jilbab itu? Pertama dari ketaatan kepada Allah. Allah bilang pakai jilbab, menutup aurat, menutup aurat gitu. Sama ketaatan kepada Allah dulu gitu. Karena ingin dilihat, kadang berjilbab tapi ingin tampil cantik, ingin dilihat juga gitu. Nah, itu juga salah. Itu juga keliru ya. Karena tujuan dari jilbab itu supaya menghindari fitnah atau pandangan orang lain yang laki-laki yang bukan mahram. Itu justru makin diindah-indahkan gitu. Jadi itu tidak betul. Di jilbab hatinya dulu dijilbabin gitu ya. Banyak. Lebih mending ada lagi yang bilang seperti itu. Lebih baik saya nggak berjilbab tapi saya orangnya baik daripada berjilbab tapi kelakuannya begitu. Karena lagi yang mendapat seperti itu gitu kan. Nah, itu juga keliru gitu. Kenapa? Karena berjilbab itu adalah suatu perintah Allah. Berakhlak juga perintah Allah gitu. Gitu kan? Nah, berjilbab itu perintah Allah, akhlak perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika orang berjilbab dia sudah menunaikan perintah Allah. Ketika dia belum menjaga akhlaknya dengan baik itu urusan lain lagi gitu. Jangan salahkan jilbabnya gitu kan. Tapi hendaknya memang karena ini berkaitan dengan berkaitan dengan tampilan ya hendaknya disesuaikan. Tapi sedikit banyaknya kalau kita memperbaiki tampilan, memperbaiki menjalankan syariat Allah, maka Allah telah kebaikan yang lain. Ya, betapa banyak orang yang tadinya hanya berniat hanya untuk menutup aurat atau menjaga penampilan sebagai orang-orang baik, akhirnya termasuk golongan orang-orang yang golongan komunitas yang baik gitu. Tapi orang yang katanya ingin menjadi baik, tapi kemudian dia meniru gaya orang-orang yang tidak baik, akhirnya jatuh kepada golongan atau kelompok orang yang tidak baik. Itu sudah seperti itu gitu sunatullah. Kalau kita meniru suatu kaum maka kita biasanya akan tersapu ya Ustaz. Akan mirip-mirip ya, serupakan dengan kaum itu. Ya, mungkin ada yang bertanya yang lainnya. Ya, bagi saudari-saudari yang sudah berjilbab ya, amalannya itu ketika melihat saudari kita yang belum jilbab, didoakan yang pertama. Dan jangan pernah sama sekali ketika kita bisa berhasil melaksanakan suatu amal yang terlihat secara zahir, jangan anggap itu berasal dari kemampuan diri kita, tapi tetap mengatakan ini adalah fadlullah atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita
melakukan suatu amalan yang terlihat, yang zahir, amalan fisik, tapi kemudian rusak hati setelah itu. Gitu. Maksudnya saya beramal ini karena kemampuan saya, karena kesolehan saya, gitu kan. Dan orang yang tidak seperti saya ini orang yang sesat, salah, orang yang tidak akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak juga gitu. Dan orang yang berjilbab atau orang yang berpakaian Islami seperti itu, dia harus juga mengikuti dengan akhlaknya juga. Karena kita mau tidak mau menjadi apa namanya? Menjadi Contoh. sorotan dan contoh gitu. Nah, jangan salahkan pula orang lain ketika itu dia berjilbab tapi kelakuannya seperti itu gitu kan. Nah, karena sebab kita juga gitu. Intinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik, berikan taufik dalam beramal ya, hidayah. Insyaallah. Oke. Kalau sudah nggak ada yang bertanya, kita akhiri mungkin Ustaz ya. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita setelah mengkaji ayat-ayat Allah dan sudah pukul 9:20. Jadi kita akhiri dengan membaca hamdalah dan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallah rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.